Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami ni'amillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan yang penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk bermuajahah, diberi kesempatan lagi untuk belajar bersama meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran dan juga memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Namun sebelum kita berdoa pada pertemuan pagi hari ini, yaitu pada bab 10, kita melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan, yang bertemakan menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan juga beramal saleh. Oke anak-anakku, sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pada waktu kita belajar oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan dan diberi ilmu yang barokah manfaat. Kalian cukup mengamini saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini para zikin akan menguraikan materi tentang berbaik sangka. Ya. Di sini yang pertama kali dibahas adalah pasti berkaitan dengan definisi atau pengertian berbaik sangka. Berbaik sangka itu apa? Berbaik sangka atau dalam bahasa Arabnya beristilah husnudzon adalah selalu berpikir positif, selalu positive thinking, selalu menganggap orang lebih baik terhadap sesuatu yang menimpa dirinya meskipun sesuatu itu sangat membebaninya. Ya, semuanya aktivitas yang kita jalankan semisal berdampak entah negatif atau positif, kita selalu menanggapinya dengan pikiran yang positif, jangan negatif. Lawan dari husnudzon itu adalah suudzon atau berburuk sangka. Aslinya apa toh? Dari berbaik sangka di sini kita diajari oleh agama Islam untuk bersikap dewasa. Artinya menanggapi sesuatu dilihat dari segi positifnya, dari segi baiknya. Jangan dilihat dari segi negatifnya. Otomatis untuk perkembangan kita ke depannya, untuk perkembangan psiki kita ke depannya, insya Allah akan lebih baik jikalau kita selalu menganggap semuanya itu dengan baik sangka atau positive thinking, seperti itu. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan husnudzon dan juga suudzon yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Lah ini diambil dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi artinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan juga Maha penyayang. Inilah firman Allah yang berkaitan dengan husnudzon dan juga suudzon. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus berusaha semaksimal mungkin
untuk menjauhi suudzon atau berprasangka. Kenapa? Karena prasangka yang buruk itu merupakan hal yang sangat dibenci atau sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang semestinya jikalau kita sebagai umat Islam harus patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anakku, di sini ada beberapa bentuk perilaku berbaik sangka ya. Karena berbaik sangka ini berkaitan dengan hati nurani, pasti tidak akan terlepas dari hal-hal yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan dari Allah dan bersabar atas semua cobaan. Inilah yang perlu kita tingkatkan anak-anakku. Jangan sesekali kalian terlena jikalau kalian mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sesekali kalian merasa minder atau merasa sakit atau merasa di zona yang sangat bawah jikalau kalian menerima cobaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang diberikan Allah kepada kita pasti ada hikmahnya, dan kita pasti bisa melampauinya atau pasti kita bisa melaksanakannya. Dan setiap sesuatu yang sulit itu pasti ada kemudahan. Inna ma'usri yusra. Nah, dasar hukum daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu hadis riwayat Ahmad yang berarti seperti ini. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Allah, saya berada pada prasangka hambaku, maka berprasangkalah denganku sekehendaknya. Artinya apa? Artinya dari hadis ini kita diajari untuk berprasangka yang positif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah pasti tidak akan memberikan cobaan, pasti Allah tidak akan memberikan nikmat kecuali orang itu mampu untuk menerimanya dan juga memecahkannya, seperti itu. Oke, yang nomor 2 anak-anakku, macam daripada berbaik sangka, yang pertama kan berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada diri sendiri. Artinya apa? Orang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan selalu mempunyai penilaian baik terhadap dirinya. Ia percaya bahwa dirinya bisa menjadi pribadi yang baik dan mewujudkan apa yang ia cita-citakan. Inilah makanya berbaik sangka pada diri sendiri ini identik dengan kata-kata tidak boleh depresi, wala tai'asu min rauhillah, dan juga tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, pasti ada solusinya, pasti kita bisa menjalankannya, pasti kita bisa memecahkannya. Seberat apapun, sebesar apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, niscaya kita bisa menerimanya dengan baik, menerimanya dengan semaksimal mungkin. Artinya apa? Dari kata-kata berbaik sangka kepada diri sendiri ini bukan mengindikasikan kita untuk sombong, tidak, melainkan kita percaya bahwasannya semuanya bersumber daripada Allah dan kembali kepadanya, seperti itu. Contoh sikap yang menunjukkan berbaik sangka pada diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu percaya diri, kemudian bekerja keras, gigih, berinisiatif, dan juga rela berkorban. Maka dari itu kalau sombong kan tidak mungkin hanya sekedar percaya diri, tidak ada bekerja kerasnya, tapi berbaik sangka di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada konsep percaya diri, kemudian bekerja keras dan disusul dengan gigih, tidak pantang menyerah, kemudian berinisiatif, ada ide-ide yang baru, yang berinovatif, dan juga rela berkorban, seperti itu. Maka dari itu tidak indikasinya kepada sombong, tidak, melainkan memang kita disuruh untuk membacking diri kita menjadi lebih baik, seperti itu.
Oke, selanjutnya anak-anakku berbaik sangka kepada orang lain. Nah ini hablum minan nas, kalau yang awal hablum minallah, yang kedua hablum min nafsi, kalau yang ketiga ini hablum minan nas, hubungan antara kita dengan kaum muslimin yang lain atau orang lain. Berbaik sangka kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, akan timbul rasa rukun. Sikap ini ditunjukkan dengan berpikir positif. Iya, jangan sampai kalian berpikir negatif. Mohon maaf, hal ini sering terjadi. Jikalau ada tetangga yang mungkin mempunyai kenikmatan, contoh beli mobil, kita harus merasa bersyukur. Jangan sekali kita berpikir negatif kepada tetangga yang baru beli mobil, enggak boleh. Hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Yang pasti kita harus berusaha untuk menghargai sesama, meskipun dalam faktanya kita tidak cocok dengan orang itu, tapi kita harus berusaha untuk menghargainya. Jangan sekali menghinanya atau membencinya. Berprasangka baik kepada orang lain, hikmahnya, hukumnya yaitu mubah atau boleh. Khususnya kepada orang lain hendaknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkeluarga, bertetangga, dan juga bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pokok yang namanya berbaik sangka pada orang lain itu mencakup semua lini, baik lini yang kecil maupun lini yang besar. Oke. Nah ini setelah kita mempelajari terhadap macam-macam daripada berbaik sangka, terakhir kita akan membahas tentang hikmah berprasangka atau baik atau husnudon. Yang pertama, hidup akan menjadi tenang. Kemudian senantiasa bersyukur dalam segala hal, tidak menumbuhkan perselisihan, membentuk pribadi yang tangguh, hubungan persahabatan dan bersaudara menjadi lebih baik, dan yang terakhir menjadi orang yang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk daripada orang lain. Ini merupakan hikmah daripada berbaik sangka. Oke anak-anakku, itu mungkin materi dari bab ke-10 sesi kedua yang Pak Rodikin sampaikan. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan qasidah li khamsatun udfi biha harral waba ilhabdimah al mustafa wal murtadha wa benahuma wa fadimah li khamsatun udfi biha harral waba ilhabdimah al mustafa wal murtadha wa benahuma wa fadimah li khamsatun udfi biha harral waba ilhabdimah al mustafa wal murtadha wa benahuma wa fadimah. Oke anak-anakku, sebelum diakhiri di sini Pak Rozikin mohon maaf jikalau ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jangan lupa untuk tugasnya nanti akan di-share ke wali kelas masing-masing. Kalian tinggal mengeklik link yang dikirim atau yang di-share kepada walasnya masing-masing. Tetap bersemangat dalam belajar, berjuang, dan bertakwa. Sekian dari Pak Rozikin, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.